Invoice adalah sebuah alat yang memuat daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan keterangan nama, jumlah, serta harga yang harus dibayar. Di samping sebagai alat untuk memuat segala perincian pembelian, invoice juga bisa digunakan sebagai alat penagihan dari penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk membuat invoice. Pembuatan invoice dapat dilakukan melalui front office finance e-form, yaitu melalui menu invoice submission. Untuk dapat membuat pengajuan invoice, tentunya harus memiliki akun aktif terlebih dahulu. Untuk dapat melihat halaman invoice submission, yang harus kita lakukan pertama kali adalah login menggunakan email dan password. Kita masukkan email, kemudian kita masukkan password, kemudian klik login. Jika berhasil masuk ke halaman front office, sistem akan menampilkan halaman berikut. Untuk dapat membuat invoice, kita harus masuk ke dalam menu invoice submission. Kita klik menu invoice submission, kemudian create new. Sistem akan menampilkan halaman berikut. Pada halaman ini, kita dapat melengkapi produk yang disediakan, tagihan yang harus dibayarkan, tenggat waktu pembayaran, dan juga metode pembayaran. Kali ini, kita akan mencontohkan pembuatan invoice dengan partial payment, yaitu invoice pertama dengan menggunakan credit payment, invoice kedua atau pelunasan menggunakan tipe kredit. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah melengkapi data payment request. Di sini dapat kita lihat ada beberapa field seperti payment request number yang akan di-generate secara otomatis oleh sistem, invoice date, yaitu tanggal pembuatan invoice, kemudian vendor invoice number, PO type atau tipe PO, payment type atau tipe pembayaran, tax type atau tipe pajak, kemudian company code atau kode perusahaan. Pada field vendor invoice number akan saya isi dengan nomor 1 3 kali dan 2 3 kali. Untuk field PO type, saya memilih trade. Kemudian untuk payment type, saya memilih credit payment. Untuk tax type, saya memilih taxable. Dan untuk company code, saya memilih IPW untuk PT Intrakopinta Wahana. Setelah mengisi payment request, kita geser scroll bar ke bawah untuk dapat melengkapi informasi selanjutnya. Pada halaman ini telah ditampilkan menu list purchase order, di mana kita harus memilih PO atau purchase order. Di sini saya memilih satu PO dengan nomor PO 6503 kali 54959. Setelah memilih PO, kita geser scroll bar ke bawah untuk dapat mengisi informasi selanjutnya. Pada halaman ini telah ditampilkan menu item list, di mana pada pilihan tipe pembayaran kredit, vendor diwajibkan untuk melengkapi data item list mencakup item yang dipilih melalui checkbox,
dan build quantity. Untuk melihat build quantity, bisa geser scroll bar ke kanan. Untuk dapat melengkapi data item list, kita dapat melakukannya secara manual maupun melalui pengunggahan file. Kali ini, saya akan mencontohkan pengunggahan file item list. Pertama-tama, kita harus mengekspor item list ke dalam file dengan format CSV. Kita klik export. Setelah itu, kita pilih download as CSV. Dapat kita lihat, file akan terekspor secara otomatis. Setelah selesai, kita buka file. Kemudian dapat kita lihat, kolom item list pada file ini kurang rapih, sehingga menyulitkan kita dalam memfilter data. Oleh karena itu, kita harus merapikannya terlebih dahulu. Caranya, tandai satu kolom, kemudian klik data, selanjutnya kita pilih text to column, kemudian kita tandai delimited. Setelah itu klik next. Kemudian kita tandai pada delimiter tab dan koma. Selanjutnya kita klik next. Dan untuk kolom data format kita pilih general, kemudian klik finish. Maka sistem akan mengubah tampilan sebagai berikut. Kemudian kita pilih PO serta melengkapi kolom build quantity. Perlu kita pastikan bahwa build quantity tidak boleh melebihi quantity. Di sini saya hanya memilih 4 item list pada PO ini saja. Kemudian saya mengubah keempat build quantity menjadi 1. Kemudian saya klik save untuk menyimpan perubahan. Setelah itu, saya ekspor file tadi ke dalam format .xlsx karena sistem hanya dapat membaca format .xls dan .xlsx. Kita klik save. Setelah itu, kembali ke halaman item list. Klik upload untuk mengunggah file item list. Kemudian pilih file.
kemudian klik upload. Di sini dapat langsung kita lihat bahwa file akan terdeteksi secara otomatis ke dalam sistem. Setelah itu, geser scroll bar ke bawah untuk dapat melengkapi informasi selanjutnya. Pada halaman ini, sistem telah menampilkan menu item type. Kita harus melengkapi item type dengan total amount, material, dan service sama dengan total amount before tax yang sudah tercantum pada sistem. Jumlah total amount material dan service sama dengan subtotal amount before tax. Setelah melengkapi data item type, geser scroll bar ke bawah untuk melengkapi informasi selanjutnya. Sistem akan menampilkan menu Bank Account Information. Bank Account Information diperoleh dari profile vendor. Jadi, apabila pada profile vendor bank account information belum dilengkapi, maka belum bisa mengajukan invoice. Sistem akan menampilkan menu Bank Account Information. Bank Account Information ini diperoleh dari profile vendor. Jadi, apabila pada profile vendor bank account information belum dilengkapi, maka belum bisa mengajukan invoice. Setelah melengkapi bank account information, maka geser scroll bar ke bawah untuk dapat mengisi informasi term of payment. Pada menu term of payment, kita dapat memilih tipe installment maupun kredit. Untuk tipe kredit, tenggat waktu disesuaikan dengan term of payment yang sudah terdapat pada profile. Jadi, apabila pada profile tercantum IN90, maka tanggal jatuh tempo dihitung 90 hari setelah tanggal pengajuan invoice. Saat ini saya akan memilih tipe kredit dengan pengubahan tenggat waktu. Jadi, selain dapat terisi secara otomatis, tanggal jatuh tempo dapat disesuaikan oleh vendor. Setelah itu, geser scroll bar ke bawah untuk dapat mengunggah supporting dokumen. Apabila terdapat tanda bintang pada supporting dokumen, maka file tersebut bersifat mandatori atau wajib untuk diunggah. Setelah semua data lengkap, dapat langsung klik submit atau klik save apabila ingin menyimpan dalam bentuk draft.
Kali ini, saya akan langsung klik submit. Setelah klik submit, sistem akan otomatis menampilkan halaman berikut. Dapat kita lihat, status invoice submission berubah menjadi submitted. Setelah vendor berhasil melakukan submit, maka tim verifier akan menerima notifikasi agar segera memverifikasi dan melakukan approval terhadap payment request. Karena kali ini saya akan mencontohkan pembuatan invoice menggunakan tipe parsial, maka setelah melakukan submit invoice, saya akan membuat invoice baru untuk PO yang sama. Oleh karena itu, saya akan klik tombol Create New kembali. Sistem akan menampilkan halaman berikut. Setelah itu, saya akan melengkapi payment request. Di sini, saya akan mengisi field vendor invoice number dengan angka 111223. Kemudian pada field PO type, saya memilih trade. Pada field payment type, saya memilih credit payment. Untuk text type, saya memilih taxable. Dan untuk company code, saya memilih IPW. Setelah melengkapi data payment request, selanjutnya saya memilih PO yang sama pada menulis purchase order. PO yang saya pilih yaitu PO dengan nomor 650054959. Setelah itu, saya akan menggeser scroll bar ke bawah untuk melengkapi informasi item list. Karena invoice kali ini merupakan invoice pelunasan, maka saya akan menandai semua item list. Saya akan menggeser scroll bar ke bawah untuk melengkapi item type. Jumlah amount pada item type material dan service harus sama dengan subtotal amount before tax. Setelah memastikan bahwa subtotal amount before tax sama dengan total amount pada material dan service, kita geser scroll bar ke bawah dan mengisi informasi bank account. Setelah itu, kita geser kembali scroll bar ke bawah untuk melengkapi term of payment. Di sini saya akan memilih kredit untuk tipe payment. Kemudian, saya akan melengkapi supporting dokumen untuk dokumen mandatory. Setelah memastikan semuanya lengkap, kali ini saya akan langsung klik submit. Setelah klik submit, sistem akan otomatis menampilkan halaman berikut. Dapat kita lihat,
Status invoice submission berubah menjadi submitted. Setelah vendor berhasil melakukan submit, maka tim verifier akan menerima notifikasi agar segera memverifikasi dan melakukan approval terhadap payment request. Kita dapat melihat detail invoice submission dengan klik detail.